Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari ruang perpustakaan BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno, memimpin rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi basah di Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis 2 Januari 2025. Rapat koordinasi atau rakor yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar ini diikuti oleh unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, serta dihadiri oleh Kepala BMKG dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam arahannya, Kepala BNPB menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana sebagai prioritas utama dalam setiap fase penanggulangan bencana, seperti siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan langkah-langkah dalam setiap fase penanggulangan bencana agar berjalan optimal. Salah satunya mengoptimalkan kesiapsiagaan dan mitigasi guna menekan risiko bencana besar. Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat sangat terbuka apabila pemerintah daerah membutuhkan bantuan pendampingan maupun dukungan lain dalam setiap penanganan bencana. Selain memimpin rapat, Kepala BNPB juga menyerahkan secara simbolis bantuan penanganan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdampak bencana hidrometeorologi basah berupa dana operasional dan peralatan. Adapun total bantuan yang diberikan senilai 14,5 miliar rupiah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan apel perdana tahun 2025 pada Senin 6 Januari 2025. Apel ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto dan diikuti oleh seluruh pejabat serta pegawai di lingkungan BNPB. Apel yang dilaksanakan di lapangan Geraha BNPB ini menjadi momentum bagi BNPB untuk memulai awal tahun dengan semangat kekompakan dan kebersamaan antar seluruh insan BNPB. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB menyatakan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai BNPB atas upaya dan capaian kerja selama tahun 2024. Kepala BNPB turut menyampaikan pencapaian penanganan bencana yang dilakukan pada tahun 2024 kemarin, seperti berkurangnya jumlah kejadian bencana pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi. Menutup arahannya, Suharyanto memberikan semangat dan dorongan bagi para insan BNPB agar pada tahun 2025 ini kembali memberikan sumbangsi terbaik bagi BNPB dan masyarakat Indonesia dalam menciptakan ketangguhan menghadapi bencana. Oikumene, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, merayakan Hari Natal tahun 2024 pada hari Selasa, 7 Januari 2025 di Aula Sutopo Purwonugroho, Geraha BNPB. Perayaan Natal diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Romo Yosef Purboyo Dias dan Pendeta Joseph Butar-Butar, dilanjutkan dengan prosesi liturgi dan penyalaan lilin. Perayaan Natal tahun ini dilaksanakan dalam rangka mempererat kebersamaan antar sesama umat manusia, sekaligus refleksi akan nilai-nilai kesederhanaan, kepedulian terhadap sesama, khususnya dalam penanggulangan bencana di tanah air. Usai pelaksanaan ibadah, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto yang hadir dalam perayaan ini mengucapkan selamat Hari Natal kepada 117 pegawai dan pensiunan di lingkungan BNPB, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan penyelenggara atas kerja keras yang dilakukan sehingga perayaan Natal tahun 2024 berjalan dengan damai dan sukacita. Dalam sambutannya, Suharyanto berpesan agar seluruh pegawai BNPB untuk terus bertumbuh, meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian terhadap sesama.
Turut hadir dalam perayaan ini, Sekretaris Utama BNPB, pejabat eselon 1 dan 2 BNPB, tenaga ahli BNPB, pengurus Dharma Wanita Persatuan BNPB, pensiunan dan tamu undangan. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, melakukan peninjauan pembangunan hunian tetap korban terdampak banjir dan tanah longsor di Desa Wanajaya, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu 8 Januari 2025. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB mengajak beberapa perwakilan dari 18 BPBD kabupaten dan kota di Indonesia untuk melihat progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi para korban terdampak bencana. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh terkait struktur dan bentuk bangunan tahan gempa kepada pemerintah daerah tersebut sehingga nantinya model ini dapat diadopsi pada wilayah masing-masing guna pembangunan kembali yang lebih baik. Bangunan huntap ini diberi nama Riksa yang merupakan singkatan dari Rumah Instan Kuat, Sehat, dan Aman. Rumah ini berukuran 6x6 meter dengan 2 ruang kamar tidur, 1 ruang tamu, dan 1 kamar mandi. Huntap Riksa merupakan rumah yang sudah mendapat rekomendasi sebagai bangunan tahan gempa. Suharyanto juga melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah huntap sebagai bentuk pemulihan pasca bencana. Total terdapat 13 pohon yang ditanam, terdiri dari pohon durian dan pohon mangga. Kedua pohon ini dipilih karena memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang cukup tinggi. Selain untuk peneduh, nilai ekonomi didapat dari hasil buahnya, sedangkan nilai ekologinya dari akar pohon ini dapat digunakan untuk pengikat tanah sehingga dapat mengantisipasi potensi ancaman longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Sentra Komunikasi Mitra Polri atau Senkom Mitra Polri menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Kamis 9 Januari 2025 di Geraha BNPB Jakarta. Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dan Ketua Umum Sentra Komunikasi Mitra Polri Dr. Katno Hadi. Menurut Suharyanto, sinergitas dengan berbagai organisasi dan lintas instansi dalam penanggulangan bencana di Indonesia penting dilakukan dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks. Sementara itu, Katno Hadi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara BNPB dan Senkom Mitra Polri dalam hal penanggulangan bencana di Indonesia selama ini. Ia berharap kerjasama ini terus ditingkatkan agar penanganan bencana di Indonesia semakin baik. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Perpustakaan BNPB, saya Bintang Bagaskara undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.